Halo my brother, my sister, jumpa lagi di channel Ezra Design. Di video gua kali ini gua kembali akan membahas mengenai info penting nggak penting, terserah kalian. Kalau kalian anggap ini penting, silahkan ditonton sampai selesai. Kalau nggak penting ya di skip aja videonya ya, langsung di off kan aja. Oke, langsung aja kita menuju ke pembahasannya, yaitu mengenai berapa sih ukuran dimensi ideal pada sebuah mebel ya, untuk kitchen set maupun lemari pakaian maupun meja-meja lainnya gitu ya, yang kita biasa lihat ya di rumah-rumah. Kita akan mulai dari kitchen set. Kitchen set itu berapa sih ya kalau kita mau bikin, itu idealnya berapa ukurannya gitu ya. Di depan gue sudah ada kitchen set yang akan kita coba ukur. Ini adalah yang tengah ini, meja tengah ini ya, itu adalah meja islandnya ya, kitchen island. Gua tarik. Untuk ketinggiannya meja ini itu 80 cm ya, tapi ditambah dengan meja granitnya itu 4 cm sehingga 84 cm. 84 cm ya untuk ketinggian meja island ini ya. Untuk ketinggian ini ya standar ya 80 cm dengan granit tadi 4 cm. Tapi kalau klien kalian misalnya orangnya tinggi ya, kadang-kadang dia minta agak tinggi lagi dikit sampai 90 cm juga oke ya, masih ya. Tapi ya kalau mungkin posturnya tubuh orang Indonesia biasa gitu ya, 80 cm udah aman sih kalau kalian pingin beli meja untuk tengah ini ya, island ini ya. Kemudian kita akan lihat lebarnya berapa. Lebarnya itu 60 cm ya standarnya, tapi ini gua lebihkan jadi 63 cm. Kadang-kadang juga ada yang sampai 80 cm kalau agak lebar gitu ya, dia punya ininya, space-nya ya. Tapi ini gua bikin yang standar 60 cm aja. Ini 60 cm ya, ditambah granit 3 cm ya, nggak terlalu lebar-lebar banget ya, ya standar lah ya. Kemudian untuk granit ya tadi ya, itu bisa 4 cm. Ini granit biasanya kalau untuk yang asli originalnya gitu ya, itu cuma 2 cm sih ini nih ya. Nah ini 2 cm aja ya, kita bisa lihat hanya 2 cm. Kenapa bisa kok jadi tebal 4 cm seperti ini ya? Itu karena dibikin lagi tambahan di sininya ya, dilem lagi. Jadi misalnya ini kan, ini 2 cm ditambah lagi di sini nih, ditambah lagi di sini sehingga jadi 4 cm ya, dipinggul namanya ya, bagian depannya, sehingga terlihat lebih itu ya, lebih tebal ya 4 cm ya. Itu untuk masalah keindahan aja sih ya. Kalau 2 cm kan lebih tipis ya, kalau 4 cm kan lebih gagah gitu ya, tebal. Nah jadi seperti itu untuk tinggi dan lebarnya kitchen ya. Ini pun sama sebenarnya, ini sama kayak yang di island tadi yang di tengah. Nah ini 60 cm sebenarnya ya, ini 60 cm. Ini kurang maju ke depan ya karena ada ini ya, nih ada listnya ya, gua tambahin di sini ada list supaya aman ya kalau masak ya atau beraktivitas, nggak kena dinding ini ya, dinding cat ini ya. Jadi ada listnya. Nah ini 60 cm ya sebenarnya ya, kalau nggak ada listnya ya. Ini kita bisa ambil di sini. Nah ini 60 cm kan ya, ini 60 cm ya. Kalau kita ukurnya dari dinding ya, karena ada list jadinya tadi 60 cm kurang ya. Nah seperti itu. Kemudian di dinding ini itu biasanya akan dikasih mozaik atau keramik gitu ya. Kenapa sih harus pakai mozaik keramik di dindingnya? Karena ketika kalian mencuci piring di area ini kan nanti wastafel ya, atau zinc ya, bukan wastafel, zinc ya. Itu nanti cipratan-cipratan itu akan kena di sini ya. Makanya gue kasih list. Di sini juga akan terkena cipratan, gue kasih list. Ini pun kena cipratan ya. Jadi nanti ini akan ada ini ya, akan ada tambahan di sini semacam keramik gitu ya. Kalau ini aman karena ini ada kaca ya, kaca lebih gampang dibersihkan
Ini juga aluminium, gampang dibersihkan kalau kena minyak ya. Tinggal dilap pakai lap basah gitu ya, atau pakai lap yang dikasih sabun gitu ya, atau pakai celing pembersih kaca ya, gitu, atau menggunakan alat-alat yang lainnya. Ketimbang tembok ya, kalau tembok kan kalau sekali ciprat gitu aja ya, kena noda itu kan susah ya, harus cat ulang gitu kan. Jadi mending ditutupin aja ya nih, pakai keramik atau pakai apa gitu ya, yang lebih aman ya. Jadi seperti itu. Kemudian untuk panjangnya ya, panjang ke sana dan panjang ke sini itu bebas ya. Kalian punya klien mau semana panjangnya gitu ya. Ini pun sama, itu ngikutin ukuran ruangan aja ya, panjangnya ya. Tapi kalau untuk lebarnya usahakan ya jangan di bawah 60 cm ya. Karena itu akan terkait dengan isinya dalam sini nanti nih ya. Nanti kita nggak tahu tabung gasnya siapa tahu agak besar atau ada isinya apa gitu kan, untuk taruh-taruh untuk ini juga ya. Biasanya sesing kan dia ada apa, pembuangan airnya ya gitu kan ya. Instalasinya kalau terlalu kecil nanti di dalamnya nanti juga agak susah ya bikinnya ya. Oleh karena itu lebih baik dibikin lebar aja bagian dalamnya. Ini pun sama ya, dibikin lebar juga. Ini gua bikin 60 cm ya, meskipun bisa lagi lebih lebar ya, tapi gue suka 60 cm aja, sama kayak di seberangnya. Dan bisa diisi juga nanti kan untuk taruh tempat rantang gitu ya, atau barang-barang besar untuk memasak ya. Jadi 60 cm oke lah sudah ya. Nah kalau ini nanti gue kasih oven di sini ya, makanya ada lubangnya ya. Jadi seperti itu. Kemudian kita menuju ke ini. Ini ada lemari ya, lemari kulkas ya. Untuk lemari kulkas ini berapa sih ukurannya ya? Kalau kulkas ini kita harus lihat dulu kulkasnya berapa yang mau dibeli sama klien kalian ya. Kalau ini gua udah ukur ya, ini kulkasnya sudah ada ya di sebelahnya ya. Jadi untuk lubangnya ini kalian harus tentukan dulu juga jenis kulkasnya apa yang mau dibeli, supaya nanti pas masuk itu aman gitu ya kulkasnya ya, nggak mengganggu gitu ya, nggak apa namanya, nggak bikin masalah gitu ya. Nggak bermasalah gitu ya kulkasnya. Jadi untuk lubang-lubang ini juga ya, ini dispenser ya. Nah ini juga microwave di atasnya. Itu ditanyakan dulu sama klien kalian mau seperti apa sih kulkasnya, biar kalian ukur dulu baru bikin lubang ini. Untuk ketinggiannya ya itu bebas. Kalau ketinggiannya gua bisa mentok sampai plafon ya, karena lebih enak aja. Kenapa mentok sampai plafon? Supaya nanti ini di atasnya ini nggak ada ini ya, kalau misalnya mebelnya cuma 2 meter gitu kan, nanti kan ada tambahan di atasnya yang lubang seperti itu ya. Itu biasanya orang bikin tempat-tempat kayak kotak-kotak kotak-kotak bekas rantang, atau mungkin juga kotak-kotak tempat piring, tempat sendok gitu kan, kelihatan gitu kan di atas ini kan jelek sekali ya, mengganggu banget gitu kan. Oleh karena itu gua bikin mentok sampai plafon aja. Jadi kalau dia mau bikin kotak-kotak atau apa gitu kan, itu dalam aja gitu kan, di atasnya rak yang dalam ini aja, yang di atas ya, nggak berantakan kelihatan dari luar gitu kan ya. Kemudian untuk ketebalannya berapa? Kalau ketebalannya gua bikin sih, kita lihat ya, ketebalannya ini gua bikin itu, ini gua tarik dulu ya meteran ya. Nah gua bikin 60 cm juga ya. Ini sorry nih, gua ngukurnya sendirian karena teman gua untuk nyuting nggak ada ya. Kameramen gua lagi mudik karena lebaran ya. Nah ini 60 cm juga ya, 60 cm juga. Nah 60 cm ya. Dan yang ini juga sama, yang di dalam 60 cm juga. Untuk kotak kulkasnya kalian harus ukur juga dulu ya, berapa gitu kan. Ini juga nanti ada dispenser berapa gitu kan. Kemudian untuk bagian atas ini gue mentok sampai plafon ya. Ya sama juga sih, alasannya supaya lebih rapi dan lebih bersih aja bagian atasnya. Kemudian untuk tebalnya itu gue bikin nggak setebal bawah ya. Bisa kitchen itu dia memang nggak setebal bawah, dia lebih tipis lagi ya daripada yang di bawah. Kita tarik lagi. Nah ini gue bikin 35 ya, 35 nih ya, sama pintu 37 ya, pintu 2 cm ya. Nah kenapa sih kok nggak bikin kayak di bawah aja gitu kan? Karena kalian kalau misalnya masak gitu ya, ini gue contohkan ya, misalnya kalian masak ya,
Nah ini misalnya kalau kalian masak, misalnya ini terlalu maju ke depan gitu kan ya, setinggi ini ya, setinggi ini, selebar ini ya, yang di bawah ini ya, ini kalian bikin maju ya 60 cm, apa nggak nabrak muka kalian gitu kan. Oleh karena itu dibikin slim sedikit, dibikin agak slim sedikit ya, seperti ini, supaya nggak kena muka kalian. Kalian pun kalau cuci piring atau beraktivitas agak maju gitu, badannya lebih enak ya, ketimbang rata gitu. Yang kedua, biar bebannya ini nggak terlalu besar gitu. Kalau 60 cm lumayan ya, besar ya bebannya, takut nanti ambruk atau apa gitu kan. Yang berikutnya juga, isinya dalam sini biasanya itu hanya piring-piring saja. Kalaupun di atas ya kotak masa 35 cm nggak nyampe tebalnya gitu ya, lebarnya gitu kan. Biasanya kotak kan cuma 25 cm atau 30 cm ya. Itu kalaupun kotaknya besar banget ya jangan taruh di atas kitchen lah, taruh aja di gudang gitu ya. Gitu. Jadi ini biasanya dia tempat untuk yang ringan-ringan ya, piring sendok gitu-gitu ya. Mungkin apa namanya? Seperti alat masak lah ya, yang nggak besar-besar gitu ya. Tapi kalau yang di bawah tuh biasanya buat rantang gitu-gitu ya, yang gede-gede gitu ya, wajan gitu kan. Kalau wajan taruh di atas kan aneh juga ya. Kalian mau masak gitu ambil wajan tinggi-tinggi di atas kepala gitu kan. Apa nggak takut nanti jatuh wajannya kena kepala gitu kan. Jadi seperti itu ukurannya. Jadi ukuran dimensinya itu yang bawah dan atas beda ya untuk kitchen set ya. Lebarnya ya. Kalau tingginya ya itu untuk plafon kalau gua bikin ya. Oke, ini adalah area kitchen set. Kita berikutnya adalah ke area backdrop TV. Kalau backdrop TV ini itu bebas untuk tingginya, bisa mentok plafon seperti ini, bisa juga mungkin cuma 2 cm gitu ya. 2 cm, 2 meter maaf ya. Mungkin bisa dibikin 2 meter aja gitu kan, biar nggak usah terlalu mentok-mentok plafon. Kalau gua sih suka yang mentok plafon gini supaya aman di atasnya, nggak banyak debu, nggak banyak binatang di atas itu ya. Dan ya pokoknya lebih praktis lah, nggak usah lagi mikir kotor-kotor yang bagian atasnya ya. Nah kalau yang ini berapa sih? Kalau yang ini itu biasanya gua bikin 65 ya untuk ketinggiannya. Ini 65, ini agak ngeblur ya, 65 cm ya gua bikin. Jadi tingginya ini biasanya 65 cm aja, jangan terlalu tinggi ya untuk ini ya, karena nanti kalau TV kalian misalnya berdiri di atasnya, ini kalau gua kan model tempel ya, berdiri itu jangan sampai terlalu nunduk nanti kalau kayak nonton, atau terlalu mengangkat ke atas kepalanya gitu ya, lehernya gitu ya, kan sakit ya, pegel ya kalau lehernya terlalu angkat ke atas ya. Jadi dibikin 65 cm aja lah gitu ya standarnya. Kemudian panjangnya ini ya bebas, semana aja bebas gitu ya. Jadi tinggi, panjang itu bebas. Kalau tebal tadi ya, kalau tinggi yang ini ya, kalau tinggi yang ini tadi ya gua bikin tadi 65 untuk meja bawahnya ya. Kemudian tebalnya berapa sih? Kalau tebalnya gua bikin 30 cm aja. Jadi supaya nggak terlalu maju ke depan ya, dan lebih bagus tampilannya 30 cm ya. Lagian di dalamnya kan nanti ada DVD, ada ya peralatan-peralatan apa namanya, TV gitu ya, atau mungkin juga ada wifi, internet gitu ya, mesinnya gitu. Nah itu udah cukup sih 30 cm, nggak usah tebal-tebal ya. Ini juga dalamnya juga nggak usah yang tebal-tebal, karena kebutuhan untuk TV kan nggak kayak lemari ya yang butuh banyak tempat taruh untuk piring-piring tadi ya, atau tempat taruh rantang-rantang tadi ya. Jadi tipis-tipis aja. Kemudian tebalnya ini berapa sih yang backdrop? Kalau backdrop ini sih gua bikin biasanya cuman 10 cm ya. Ini 10 cm supaya lebih kuat ya. 10 cm, jadi jangan sampai 5 cm terlalu tipis ya. Dan biasa gua akan selipkan lampu supaya cantik ya, lampu-lampunya ya. Supaya cantik lampu-lampunya, supaya cantik backdrop TV-nya pakai lampu gitu loh maksudnya. Kemudian kalau ini berapa? Kalau ini
biasa gue bikin kalau yang meja-meja kecil gini itu 90 cm ya. Ini meja gini ya. Itu 90 cm. Kemudian kalau meja yang ini meja rias ya. Meja rias itu gue bikin 80 cm. Kenapa 80 cm? Karena ada laci di bawahnya. Ini ya, ada laci di bawahnya. Kalau nggak ada laci, kalian bikin 70 cm atau bikin 70 cm juga nggak apa-apa ya. 70 sampai 75 cm lah ya. Ini pun sama ya. 80 cm karena ada laci di bawahnya. Jadi seperti itu. Kalau ini standar meja ya, gua bikin 80 juga ya, karena ada laci di bawahnya. Nah, jadi seperti itu. Kalau yang nakas ini, nakas gua bikin 50 cm ya, nakas lampu ya. Kemudian lebarnya kita lihat perseginya ini gua bikin hanya 45 cm, dan ini juga sama ya, ini gua bikin cuma 55 cm ya, jadi beda 10 cm ya. Jadi ini jangan terlalu maju ke depan ya, 45 cm udah oke sih. Kalau terlalu maju nanti mengganggu orang beraktivitas di depannya ya. Kalau ini standar ya 60 sampai 90 cm ya kalau meja-meja gini ya. Kita bisa tarik. Nah, ini kan 60 cm kan. Standar meja-meja belajar ya. Jadi seperti itu. Kemudian untuk lebarnya juga ini sama ya. Kurang lebih, nah ini 50 cm ya. 48 cm. Dan untuk lemari pakaian berapa? Lemari pakaian ini kita lihat tebalnya itu 60 cm juga ya, 60 cm juga gua bikin. Aduh, sorry my brother, my sister, ini ribet banget ini gua sendirian di sini. Nah, ini 60 cm ya, bisa lihat ya 60 cm. Nah, kenapa 60 cm? Supaya hanger kalian itu pas gitu ya, digantung ya dengan ukuran hanger ya gitu. Dan lipatan baju juga lebih rapi ya kalau dia agak lebar dalamnya ya, jadi nggak kemana-mana gitu baju kalian ya. Nah, ini nih ada nih yang model lipat ya, baju-baju lipat ya. Jadi seperti itu alasannya kenapa harus ukuran 60 cm tebalnya, supaya lebih aman ya untuk pakaian kalian, dan isi barang juga di dalam lebih aman juga ya. Oke. Kalau untuk tingginya tadi berapa? Kalau untuk lemari pakaian tuh bebas ya tingginya ya. Kalau gua mentok di plafon ini 2,7 meter, jadi gua bikin 2,7 meter sih untuk tingginya gitu kan. Kalau mau bikin di bawah ya nggak apa-apa, atau ngikutin kalian punya mebel nggak apa-apa ya. Kalian punya mebel, kalian punya plafon di rumah, silahkan. Nah, ini dia, ini kamar yang lain, ini sama ya, lemari pakaiannya juga 60 cm tebalnya, tingginya gua bikin sampai plafon ya. Ini pun sama, untuk panjangnya yang ini itu juga terserah ya, tergantung ukuran ruangan kalian berapa ya untuk panjangnya. Ini sama tadi meja-meja nakas, gua bikin majunya 45 cm ya. Kemudian ini ada lemari sepatu. Lemari sepatu ini gua bikin hanya 42 cm. Kadang gua bikin cuma 40 cm sih. Karena sepatu berapa sih panjang sepatu kan? Paling cuma 20 cm ya. 25 gitu kan, nggak nyampe 40. Tapi gua bikin agak lebar. Kalau ini sama ya 80 cm tingginya karena ada laci di bawahnya. Tapi untuk standarnya sih biasa orang bikin cuma 70 sampai 75 cm ya. Gitu. Kalau gua bikin agak tinggi, yang penting nyaman aja sih ketika orang duduk. Ini juga sama ya, lemari pakaian, dan ini meja rias ya, kayak di bawah tadi ya. Ukuran juga sama, tingginya ini 80. Lebarnya ini gua biasa bikin
Nah, gua bikin yang ini 60 cm ya. Tadi gua udah tarik meteran, tapi gua nggak kasih lihat ke kalian. Tapi percaya sama gua ya, 60 cm. Kemudian kalau ini berapa nih ukurannya ini? Ranjang. Ranjang tergantung ya. Kalau kalian nomor 1 2 meter kali 2 meter ya, berarti 2 meter kali 2 meter ya. Ini nomor 2 ya. Ini 160 kali 2 meter ya. Jadi ada nomor 1, nomor 2 maaf, nomor 2 itu 180 kali 2 meter. Ini nomor 3 160 kali 2 meter. Kemudian tingginya berapa untuk ranjang? Untuk ranjang gua bikin 40 cm. 40 cm. Karena dia tenggelam ya, tenggelam di sini. Tenggelam 5 cm ya. Nah, ini. Tenggelam 5 cm. Gua bikin tenggelam supaya nanti kasurnya begitu masuk ke dalam dia nggak geser kanan kiri ya. Jadi lebih itu aja, lebih rapi aja nanti kasurnya. Tapi kalau kita bikin nggak tenggelam gitu, takutnya ada geser gitu kan ke kanan kiri ya, jadi berantakan. Ini juga sama, kamar anak. Ini gue sekalian promo kayaknya ya. Promo desain gue, meskipun belum selesai semua ya, masih 90%. Tapi kalian bisa kok order sama gua. Kan ada di IG gua ya, kalau mau kontak ya, mau DM ya. Misalnya pengen dibikin mebel gitu kan. Gua bisa, mau yang minimalis, yang klasik ya. Terserah lah. Nah, ini juga ada meja TV. Tinggi sama ya, 65 cm kayak yang di bawah. Oke, my brother, my sister, demikian ya ukuran dimensi mebel furniture pada rumah tinggal ya. Dan tadi udah gua kasih informasi ya sekilas mengenai kenapa harus ukurannya sekian, kenapa harus sekian gitu kan. Itu semua ada alasannya. Jadi seorang interior design membuat ukuran pada mebel atau pada furniture itu pakai alasan. Kenapa sekian gitu kan ya, nggak asal bikin. Oleh karena itu butuh perhitungan yang cermat, yang benar, dan jangan lupa perlu konsultasi dengan pemilik rumah, kira-kira ukurannya udah bener nggak, sesuai kebutuhan nggak, dia mau nggak sekian gitu. Jadi jangan kalian diam-diam bikinnya gitu ya, perlu yang namanya komunikasi seperti itu. Oke, my brother, my sister, demikian info gua kali ini. Kita akan berjumpa di info-info penting gak penting lainnya. Gua pamit dan salam Ejra Design. See you. Dah.